boleh dibaca lam ya'rifillaha ta'ala. Nah, ini lamnya adalah nafilil jinna ya'rif. Begitu. Kenapa saya tadi bacanya di kasroh ya'rifi untuk memudahkan kiroat karena depannya ada al. Ya, maka dibaca ya'rifillaha. Jadi ya'rif fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Dengan fa'ilnya huwa. Sebagai jawab, sebagai khobar inna gitu nantinya ya. Sebagai khobar inna. Nah, Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Baru ta'ala. Ta'ala adalah fi'il madi fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah ya dari lafad Allah gitu. Innahu lam ya'rif atau innahu lam ya'rifillah ta'ala. Nah, ini sebagai jawab syarat begitu ya. Jadi ini fa-nya robito, inna-nya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim inna. Maka khobar inanya adalah lam ya'rifillah ta'ala. Nah, ini. Maka dibaca innahu lam ya'rifillah ta'ala ini sebagai jawab syarat. Jadi kalau diartikan dari sini, ini sudah sempurna kalimat. Man zonna anna lahu nasiron akroba minallahi wa aktsara nusrotan minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala. Nah, ini baru sempurna ini kalimat. Ya. Apa kalau diartikan man barang siapa zona dia menyangka, dia mengira, dia menduga begitu. Anak bahwasanya lahu baginya nasiron terdapat penolong akroba minallahi yang lebih dekat. Nah, ini diartikan akroba itu yang karena naat tadi ya. Naat dari nasiron. Yang lebih dekat dari Allah. Wa aksaro dan lebih banyak. Lebih banyak apanya? Nusrotan. Menolongnya. Minhu daripada Allah. Fa'innahu. Maka sesungguhnya dia. Nah, dianya itu siapa? Dianya itu man. Orang yang menduga tadi. Ya gitu ya. Agus, terima kasih. Maka sesungguhnya dia lam ya'rifillaha ta'ala. Dia belum sama sekali mengenal Allah Ta'ala. Nah, begitu. Oke ya. Jadi belum mengenal sama sekali Allah Ta'ala. Kita coba lihat Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu dulu waktu dibakar, semuanya datang. Makhluk semuanya datang. Kita lihat Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar, seluruh makhluk itu mendatanginya untuk menawarkan pertolongan. Nah, gitu. Namun apa yang beliau katakan? La uridu ma'unatakum. Aku tidak membutuhkan pertolongan kalian. Jadi Nabi Ibrahim hanya butuh pertolongan Allah. Nah, itulah Nabi Ibrahim sangat mengenal Allah. Karena Allah lah sebagai penolong satu-satunya. Nah, beda sama dengan orang ini. Orang ini menduga bahwa ada penolong lain selain Allah. Maka dia betul-betul belum mengenal Allah. Ya, kalau Nabi Ibrahim adalah orang yang sudah sempurna. Soha taslimahu wa tawakkulahu. Jadi sudah sempurna taslimnya, penyerahan dirinya kepada Allah, dan tawakalnya kepada Allah sudah sempurna. Nah itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Nah, tadi baru satu saya ulang biar yang baru gabung bisa mengikuti. Wal maqalatur rabi'ata asyarata an ba'dil hukama'i. Ini dari sebagian hukama ya. Siapa hukama itu? Hukama itu adalah atibba'il qulubi, dokternya hati. Jadi dokternya hati adalah hukama ya. Oke, ternyata ada dokter hati. Selama ini kita mengenal dokter jasad. Ya, ketika kita punya penyakit fisik, kita langsung pergi ke dokter. Nah, kita lupa dengan penyakit hati. Nah, ternyata penyakit hati adalah dokternya al-hukama, atibba'il qulub. Nah, itu dokternya hati. Nah, siapa mereka?
Wahumul awliya'u. Nah, ini humnya domir munfasil sebagai mubtada, maka dibaca al-awliya'u, dibaca rofa karena khobar. Mereka adalah aulia. Siapa itu aulia? Para kekasih Allah. Para kekasih Allah itu adalah attiba'il qulub, dokter hati. Nah, gitu. Maka kita seringlah mendengarkan nasihat-nasihatnya. Nah, jadi kita harus sering mendengarkan nasihat-nasihatnya. Sementara kita banyak mendengarkan nasihat dokter fisik ya, dokter jasad. Boleh dan itu bagus. Tapi ingat, kita pun wajib untuk menjaga kesehatan hati. Yaitu siapa yang memberi nasihat tentang hati? Atiba'il qulub adalah dokternya hati. Siapa dia? Adalah al-hukama. Nah, siapa al-hukama? Adalah wahumul aulia. Yang pertama adalah nasihatnya man tawahhama. Barang siapa dia menduga annalahu bahwasanya baginya waliyan terdapat penolong aula yang jitu minallahi dari Allah. Jadi barang siapa dia menduga ada penolong yang lebih jitu gitu, yang lebih hebat, yang lebih manjur daripada Allah, qalat ma'rifatuhu billahi. Maka pengetahuan tentang Allahnya qalat, sangat minim, sangat sedikit. Nah, gitu. Lihat Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, dia ditawarkan oleh seluruh makhluk untuk menolongnya. Namun apa yang beliau sampaikan? La uridu ma'unatakum. Aku tidak butuh pertolongan kalian. Jadi Nabi Ibrahim hanya butuh pertolongan Allah. Ya, itulah Nabi Ibrahim. Kita pun harus mencontoh. Karena Nabi itu adalah diciptakan oleh Allah, dikirim oleh Allah untuk dicontoh sama kita. Jadi jangan mengatakan ada penolong selain Allah. Hanya Allah lah penolong kita. Nah, itu. Jadi monggo kita mantapkan lagi bahwa hanya Allah penolongnya kita. Selain Allah bukan penolong. Ya, karena penolong sejati tidak ada pamrih sedikit pun. Nah, itulah Allah. Ya, jadi kalau kita menganggap bahwa ada penolong selain Allah, qalat ma'rifatuhu billah. Jadi pengetahuan atau pengenalan tentang Allahnya amatlah sangat sedikit. Qalat ma'rifatuhu billah. Nah, makanya di sini wal makna apa artinya gitu. Di sini menjelaskan arti daripada kalimat yang tadi. Man zonna. Nah, man zonna annalahu nasiron akroba minallah wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Fa innahu lam ya'rifi ya'ri ya. Fa innahu lam ya'rifillah ta'ala. Ini dibaca Allah ya, ini maf'ulnya. Nah, itu. Jadi apa maknanya? Apa artinya kalimat tadi? Manzona. Barang siapa dia menyangka, dia mengira annalahu bahwasanya baginya nasiron terdapat penolong akroba yang lebih dekat minallahi dari Allah wa aksaro dan lebih banyak apanya nusrotan penolongannya atau pertolongannya minhu daripada Allah fa innahu maka sesungguhnya dia lam ya'rifillah ta'ala maka sesungguhnya dia lam ya'rifillah ta'ala dia belum sama sekali mengenal Allah Ta'ala. Nah, ini lam ya. Jadi kalau lam itu ketidakannya sama sekali gitu. Ketidakannya sama sekali. Maka tadi diartikan lam ya'rifillah ta'ala. Sama sekali dia belum mengenal Allah Ta'ala. Begitu. Karena semua hanya Allah sebagai penolongnya. Begitu. Selain Allah tidak ada. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian apa nasihat yang kedua dari al-hukama, dari atiba'il qulub, dokter hati, gitu ya. Wahumul aulia, mereka adalah para kekasih Allah. Nah, ini lanjutannya. Oke. Ini wawonya atop ya. Waman tawahhama. Ini sama persis ya. Wawonya atop. Waman tawahhama. Nah,
Ini namanya isim syarat sebagai mubtada. Tawahhama ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Gitu. Jadi man tawahhama. Man isim syarat kalau di awal dia jadi mubtada. Maka khobarnya otomatis fi'il syarat dan jawab syaratnya. Tawahhama ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Berarti butuh maf'ul bih ya. Maka di depan ada anak. Nah, anak ini adalah akhwatnya inna. Maka di depannya kita harus ketemu dengan isim ana dan khobar ana. Nah, di sini ada lahu. Lahu ini jer, majrur ya. Lanya huruf jer, hunya domir mutasil sebagai majrur. Maka lahu sebagai khobar ana muqaddam. Aduan ini adalah dibaca nasab karena sebagai isim anak muakhor. Makanya diberi arti terdapat. Anak bahwasanya, lahu baginya, aduan terdapat musuh. Nah gitu. Jadi kalau isim anak muakhor itu cara mengartikannya itu diberi lafad atau diberi kata terdapat. Ya, gitu. Jadi bahwasanya baginya terdapat musuh. Gitu. A'da. Nah ini a'da adalah isim tafdil ya. Isim tafdil dibaca nasab sebagai naat dari aduan. Kayak gitu. Jadi dibaca nasab sebagai aduan. A'da yang lebih permusuhannya gitu. Yang lebih dalam hal permusuhannya gitu ya, maknanya itu begitu. Min nafsihi, minnya huruf cer, nafsi majrur wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih begitu. Jadi anna lahu aduwan a'da min nafsihi. Ya, ini belum sempurna. Kenapa disebut belum sempurna? Karena baru ketemu fiil syarat. Ya, ini fiil syaratnya adalah tawahhama, fa'ilnya huwa. Maka anna lahu aduwan a'da min nafsihi ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari tawahhama. Begitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi anallahu aduwan a'da min nafsihi. Nah, ini adalah maf'ul bih dari tawahhama. Ya. Kalau saya baca dari sini, man tawahhama anallahu aduwan a'da min nafsihi, ini belum sempurna kalimat. Ya, karena baru ketemu fi'il syarat. Maka ketika ketemu fi'il lagi, maka dia sebagai jawab syarat. Kita lihat di sini ada qolat. Nah, ini qolat adalah fi'il madi. Akhirnya tak mati, berarti domirnya hiya. Maka depannya harus dibaca rofa. Ma'rifatu. Nah, ini ma'rifatu dibaca rofa karena fa'il dari qolat. Wa huwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu. Binafsihi, binya huruf jer, nafsi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi qolat ma'rifatuhu binafsihi ini kalimat. Kalimatnya ini sebagai jawab syarat. Nah begitu. Ini baru sempurna. Jadi kalau diartikan waman tawahhama dan barang siapa dia mengira annalahu bahwasanya baginya aduan terdapat musuh ada yang lebih begitu ya, yang lebih musuhan min nafsihi dari dirinya, qalat niscaya begitu ya, qalat niscaya ma'rifatuhu. Nah maka diartikannya fa'il dulu, niscaya pengetahuannya binafsihi tentang dirinya qalat amat sangat sedikit, sangat minim. Jadi dia belum mengenal dirinya. Jadi kalau kita menganggap ada musuh yang lebih hebat daripada dirinya sendiri, itu berarti dia qalat ma'rifatuhu binafsihi. Jadi bahwa dia itu belum mengenal tentang dirinya. Ya. Kamdarno, ya oke, terima kasih Kamdarno. Ya, itu. Jadi kalau kita menganggap bahwa ada musuh yang lebih hebat daripada diri kita sendiri, itu artinya qalat ma'rifatuhu binafsihi. Kita itu belum mengenal tentang diri kita.
Emang ada apa pada diri kita? Nah ini, ada dua watak yang ada pada diri manusia. Apa itu? Yang pertama adalah munaziatun, sikap menentang dengan kemauan Allah. Gitu. Sikap menentang dengan kemauan Allah. Ya, Bu Mimi tadi ya, terima kasih. Kemudian yang kedua adalah mukhalifatun. Jadi sikap untuk selalu berbeda dengan kemauan Allah. Jadi sikap menentang dan sikap berbeda. Itu yang ada pada diri manusia. Sehingga untuk cocok dengan rencananya Allah, sangatlah membutuhkan ilmu gitu. Karena rencana yang terjadi di muka bumi adalah rencananya Allah, bukan rencananya manusia. Dan dalam diri manusia itu ada dua sikap tadi ya. Sikap berbeda dengan kemauan Allah dan sikap menentang dengan kehendak Allah. Itu. Jadi kita harus betul-betul mengenal Allah. Sehingga hanya diri sendiri itulah musuh terbesarnya kita. Nah, begitu. Jadi jangan sampai salah, awas di sini. Ya, jadi menurut Al-Hukama bahwa orang yang mengenal, orang yang menduga gitu ya, orang yang mengira bahwa baginya terdapat musuh yang lebih hebat gitu daripada dirinya, qalat ma'rifatuhu binafsihi. Maka orang itu belum mengenal dirinya. Belum mengenal dirinya. Sangat sedikit gitu ya. Qalat ma'rifatuhu binafsihi. Jadi mengenali tentang dirinya sangat sedikit. Jadi kalau kita menganggap ada musuh yang lebih hebat daripada diri kita sendiri, maka pengenalan tentang dirinya itu masih sangat minim. Tuh, ya. Jadi dalam diri kita ada dua sikap. Yang pertama adalah munaziatun, sikap menentang dengan kehendak Allah. Dan yang kedua adalah mukhalifatun, sikap ingin berbeda dengan kehendak Allah atau dengan kemauan Allah. Nah, itu yang harus kita berantas. Dua sikap ini yang harus kita didik sehingga menjadi makhluk yang taat kepada Allah. Nah, itu. Jadi itulah musuh kita ya. Ternyata musuh kita adalah diri kita sendiri. Itu yang lebih kuat. Nah, maka lihat tafsirnya di sini. Oke ya. Nanti kita lihat tafsirnya. Sebelum kita lihat tafsirnya, kita sapa dulu ya. Alhamdulillah nih sudah bergabung juga Miss Neng ya. Miss Neng. Oke, Miss Neng. Masya Allah, ya mudah-mudahan istiqomah ya. Bab yang kedua ya. Bab yang kedua, makalah yang ke-14. Ini rutin tiap hari, insya Allah Senin sampai Jumat ya. Itu Taiwan, Derek ngaji. Alhamdulillah ya. Taiwan ya, mudah-mudahan istiqomah Taiwan. Tadi sampai yang kedua ya. Yang kedua. Oke, saya ulang lagi ya, biar paham. Saya ulang sedikit aja. Nah, sekilas. Wal maqalatur rabi'ata asyarata an ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama. Nah, siapa hukama itu? Ai attiba'il qulubi, yaitu dokter hati. Siapa dia? Wahumul auliya'u, mereka adalah para kekasih Allah ya. Man tawahama, barang siapa dia menduga, anna, bahwasanya, lahu, baginya, walian, terdapat penolong, aula, yang jitu, minallahi, dari Allah, qalat ma'rifatuhu billah, maka pengetahuan atau pengenalan tentang Allah qalat, amatlah sedikit. Wal makna, dan apa artinya? Wal makna artinya man zonna, barang siapa dia menduga, dia mengira, dia berprasangka, boleh gitu ya, anna, bahwasanya lahu, baginya, nasiron, terdapat penolong, akroba, yang lebih dekat, minallahi, dari Allah, wa aksaro, dan lebih banyak. Apanya yang dimaksud lebih banyak? Nusrotan, penolongannya, minhu, dari Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia, lam ya'rifillah ta'ala, dia belum sama sekali mengenal Allah Ta'ala. Waman tawahama, dan barang siapa dia menduga,
Dia mengira, dia menyangka anak bahwasanya lahu baginya aduan, terdapat musuh. Ada yang lebih begitu ya. Musuh yang lebih memusuhi begitu maksudnya. Min nafsihi dari dirinya. Qalat ma'rifatuhu binafsihi. Niscaya atau juga maka pengetahuannya tentang dirinya qalat sangatlah minim begitu. Nah, di sini baru maknanya ya, ini kita baca maknanya ya, tafsirnya. Ai. Nah, ai ini adalah huruf tafsiriyah ya. Waman. Nah, ini mannya adalah isim syarat sebagai mubtada. Nah, maka zona adalah fi'il madi. Fa'ilnya adalah huwa sebagai fi'il syarat. Nah, baru di sini ada anak. Ya, anak ini adalah Didin ya, terima kasih Didin. Anak adalah akhwatnya ina. Nah, terima kasih. Akhwatnya ina. Lahu, lanya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Ya. Aduan, nah, ini dibaca nasab sebagai isim anak muakhor. Jadi lahunya sebagai khobar anak muqaddam. Bahwasanya lahu baginya aduan terdapat musuh. Akwa. Nah ini akwa ini isim tafdil ya. Akwa ini isim tafdil, dibaca akwa, dia adalah isim yang nasab. Cek nadri, terima kasih ya. Nah ini sebagai naat dari aduan. Maka diartikan yang. Gitu. Min nafsihi, minya huruf jar, nafsi majrur, wahwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu ya. Jadi bahwasanya baginya terdapat aduan, musuh akwa yang lebih kuat. Min nafsihi, dari dirinya. Gitu. Dalam hal apa dia lebih kuatnya? Di sini ada al-ammaroti ya, dibaca al-ammaroti, dia naat ya. Naat dari dirinya, dari nafsi ya. Yang menyuruh wallawamati, yang mencela begitu. Jadi kuat menyuruhnya, kuat mencelaknya begitu ya yang dimaksudnya daripada dirinya. Atau boleh juga disebut nafsu amarah dan nafsu lawamah gitu. Jadi menganggap bahwa ada musuh gitu ya. Annalahu, bahwasanya baginya aduan terdapat musuh akwa yang lebih kuat min nafsihi dari dirinya, atau boleh dari nafsunya al ammaroti wal lawamati ya. Ini juga amarah jenis nafsu ya. Jenis nafsu yang kurang bagus gitu. Ammarah wal lawamah begitu. Ya. Menganggap ada yang lebih kuat dari itu gitu ya. Maka di sini ada jawab syaratnya. Fa innahu lam ya'rif nafsahu. Begitu. Fa innahu lam ya'rif nafsahu. Nah ini fa-nya adalah robito. Inaknya huruf nasab dan taukid. Hu-nya domir mutasil sebagai isim ana. Isim inna. Gitu. Lamnya huruf nafi. Ya'rif dibaca jazm. Berarti fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya sukun. Maka dibaca ya'rif. Dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat. Bukan, sebagai khobar nantinya ya, maaf ini. Sebagai khobar dari inna gitu. Baru nafsa, kenapa dibaca nafsa? Ini sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau saya baca dari sini lam ya'rif nafsahu, ini khobar inna. Maka kalau dibaca dari innahu lam ya'rif nafsahu, ini kalimat. Yang kalimat ini sebagai jawab syarat. Nah, jawab syarat dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Man zona, dan barang siapa dia mengira gitu. Dia mengira bahwasanya baginya terdapat musuh yang lebih kuat min nafsihi, dari dirinya, boleh juga dari nafsunya. Nafsu yang mana? Al-ammaroti wallawamati gitu ya. Nah, bisa juga ini badal ya. Badal dari nafsi. Bisa ya. Ini juga badal. Makanya dibaca ngejer ya. Jadi al-ammaroti wallawamati. Jadi lebih kuat daripada nafsu amarah dan nafsu lawamah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia lam ya'rif nafsahu. Dia belum sama sekali mengenal dirinya.
atau belum sama sekali mengenal nafsunya. Begitu ya. Ingat tadi dalam diri kita ada dua sikap yang selalu menentang dan selalu berbeda dengan kemauan Allah atau dengan kehendak Allah, ya. Itu adalah ternyata musuh terbesar kita, ya. Kalau nafsunya disebut ammarah walawamah, gitu. Ya, jadi saya ulang. Jadi makna arti daripada man tawahhama annalahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu binafsihi. Nah, kalau diartikan, man barang siapa tawahama, dia mengira, anak bahwasanya lahu baginya aduan, terdapat musuh, ada yang lebih memusuhi min nafsihi dari dirinya. Qalat ma'rifatuhu binafsihi. Maka pengetahuan tentang dirinya itu masih minim, begitu ya, masih sedikit. Apa maknanya? Nah, di sini ai waman zona, dan barang siapa zona, dia mengira, annalahu bahwasanya lahu baginya aduan, terdapat musuh akwa yang lebih kuat. Nah, ini min nafsi, daripada dirinya. Jadi yang dimaksud di sini aduan ada adalah ini, aduan akwa. Jadi bahwasanya baginya terdapat musuh yang lebih kuat min nafsihi, dari dirinya atau dari nafsunya. Nafsu apa yang dimaksud? Al-ammarati wal-lawamati. Fa'innahu, maka sesungguhnya dianya itu man ya. Maka sesungguhnya dia lam ya'rif nafsahu. Dia belum mengenal dirinya. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Begitu. Saya sapa dulu sebelum saya kasih ringkasannya ya gitu ya. Ringkasan dari makalah ini. Alhamdulillah sudah bisa ngaji juga ya. Saya baca ulang ya. Saya baca ulang, mudah-mudahan bisa semakin faham. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu asyarata. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Maqalah yang ke-14. An ba'dil hukama'i. Nah, ini annya huruf jar, ba'di majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Al-hukama'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Dari sebagian hukama. Siapa hukama itu? Ai atibba'il qulubi. Nah, dibaca atibai karena dia membadalkan hukama'i. Jadi ikut ngejer ya. Wa huwa mudhof, al-qulubi mudhof ilaih. Jadi atiba'il qulubi itu adalah dokternya hati. Nah, gitu. Jadi hukama itu adalah dokternya hati. Wahumul auliya'u. Siapa sih dokternya hati itu siapa? Wahum, mereka adalah al-auliya'u, para kekasihnya Allah. Nah, jadi humnya ini domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Maka dibaca al-auliya'u, ini khobarnya. Nah, maka dibaca rofa. Mereka adalah al-auliya'u, para kekasihnya Allah. Apa bunyi nasihatnya? Man tawahama. Mannya isim syarat sebagai mubtada, tawahama fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Barang siapa dia mengira anna. Nah, ini anaknya adalah huruf nasab dan taukid. Lahu, lanya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Jadi lahu sebagai khobar muqaddam. Sebagai khobar anna muqaddam. Walian, ini isim anna muakhir yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Jadi dari sini anna lahu walian ya, ini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari tawahama. Nah, begitu ya, kita lanjut. Kemudian ada aula. Aula ini adalah isim tafdil. Dibaca nasab karena dia naat dari walian. Minallahi, minya huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Jadi kalau mau komplitnya, yang disebut maf'ul bih dari tawahama adalah anna lahu waliyan aula minallah. Apa itu?
Man barang siapa tawahama dia menyangka anak bahwasanya baginya walian terdapat penolong aula yang jitu, yang lebih utama, yang lebih hebat minallah dari Allah. Qalat ma'rifatuhu billah. Qalatnya fi'il madi, ma'rifatu fa'il yang dirofakan dengan domah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bilahi bihuruf jar Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Qalat ma'rifatuhu billahi ini sebagai jawab man. Gitu. Jadi niscaya atau maka itu ma'rifatuhu billah, pengetahuannya tentang Allah, pengenalan tentang Allah, qalat, amatlah minim. Wal makna, nah ini al makna adalah mubtada, maka khobarnya adalah man zonna annalahu nasiron akroba minallahi. Begitu ya. Apa itu? Man. Man adalah isim syarat. Ya. Kalau diartikan, barang siapa. Zonna. Ini fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Ya. Maka maf'ulnya adalah annalahu nasiron. Gitu. Akroba minallah wa aktsaro nusrotan minhu. Nah, sampai sini ya. Ini sebagai maf'ul bih dari zonna. Itu. Barang siapa dia mengira bahwasanya lahu baginya nasiron terdapat penolong akroba yang lebih dekat minallahi dari Allah wa aktsaro dan lebih banyak. Apanya? Nusrotan minhu, pertolongannya daripada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia lam ya'rifillaha ta'ala. Ini inanya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim ina. Lamnya huruf nafi. Ya'rif fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya sukun dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Dengan fa'ilnya huwa, Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ta'ala adalah kalimat iktirodiyah. Jadi lam ya'rifillah ta'ala ini sebagai khobar inna. Jadi innahu lam ya'rifillah ta'ala ini sebagai jawab syarat. Makanya ini fa-nya adalah robitoh. Begitu ya. Jadi barang siapa dia mengira bahwasanya baginya terdapat penolong, akroba yang lebih dekat minallah dari Allah Ta'ala wa aksaro dan lebih banyak. Nusrotan pertolongannya minhu daripada Allah. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia lam ya'rifillah ta'ala. Dia belum sama sekali mengenal Allah Ta'ala. Oke, dikit lagi ya. Ini kebetulan baterainya ini. Baterainya nih mau habis, saya lupa ngecas. Oke. Waman tawahhama. Dan barang siapa dia menyangka, mengira. Ini sama kedudukan kalimatnya dengan yang di atas, maka saya bacakan langsung artinya. Waman tawahhama, dan barang siapa dia mengira annalahu aduan, bahwasanya baginya terdapat musuh, ada yang lebih memusuhi gitu ya. Maksudnya nanti yang lebih kuat memusuhinya. Mas Riyadi, terima kasih. Min nafsihi, dari dirinya. Qalat ma'rifatuhu. Maka pengenalannya binafsihi tentang dirinya qalat, sangatlah minim. Oke. Arif, terima kasih ya. Arif Nurseto. Oke. Ai, apa maksudnya? Mas Riyadi, terima kasih. Waman, dan barang siapa zona, dia mengira annalahu, bahwasanya baginya aduan terdapat musuh akwa yang lebih kuat min nafsi, dari nafsunya, maksudnya dari dirinya. Nafsunya yang mana? Al amaroti wal lawamati. Jadi barang siapa yang mengira gitu di sini ya, yang mengira anak bahwasanya lahu baginya terdapat aduan musuh akwa yang lebih kuat min nafsihi, dari dirinya atau dari nafsunya, yaitu nafsu ammaroti, amaro, wal lawamati, dan lawama. Fa innahu, maka sesungguhnya dia lam ya'rif nafsahu. Maka sesungguhnya dia belum mengenal sama sekali terhadap nafsunya. Begitu ya. Oke, dan ini innahu lam ya'rif nafsahu,
adalah sebagai jawab syarat. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi saya cukup dulu live-nya karena ini baterainya mau habis ya, mudah-mudahan nih selesai gitu. Tapi alhamdulillah sudah selesai ya. Sebelum saya tutup, saya sapa dulu yang sudah ngaji hari ini. Insya Allah kita lanjut materinya besok ya. Oke.